Menurut aku buat beberapa kinerjanya perlu ya, karena ada beberapa yang kayak kerjanya tuh masih rada lelet gitu kan. Terus juga ada beberapa yang kayak mereka tuh memfasilitasi kita tuh juga masih lama kayak gitu. Menurut aku kinerjanya mereka harus lebih ditingkatkan, dan ya kan mereka kan melayani masyarakat ya, jadi ya emang mereka harus menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Terkait Polri pasti metode informasi terkait penegakan hukum itu masih kurang transparan dan juga akuntabel. Harapannya mungkin terkait informasi Polri ini harus menekankan pada transparansi dan akuntabel dalam pendidikan maupun nanti kita persidangan. Menurut saya Mas, pastinya reformasi Polri itu sangat diperlukan. Yang pastinya dari pimpinan tertinggi dari Polri itu harus bersifat netral. Yang dimana pasti pimpinan tertinggi itu sudah netral, pasti dari struktur ke bawahnya itu pasti mengikuti arahan dengan baik. Itu adalah respon dari warga soal reformasi polisi dan juga keluhan bahwa polisi masih lambat. Bung Laude, Presiden pernah mengatakan bahwa prahara Agustus itu ada intervensi asing, ada makar. Sampai sekarang nggak terdengar ya. Itu apakah polisi kurang cepat menangkap atau gimana? Saya kurang tahu persis, makanya GNB itu salah satu usulannya itu adalah membuat tim independen agar lebih jelas sebenarnya siapa yang ada di balik ini. Tapi kan di Pak Yusril mengatakan itu katanya tidak perlu, dan kayaknya hari ini dari Istana mengatakan tidak perlu lagi karena sudah ditangkap orang-orang dan seterusnya, sehingga terus terang tapi banyak kalangan aktivis atau civil society group itu ketika mengatakan bahwa ini diorkestrasi dari luar, semua agak geleng-geleng kepala karena itu nggak percaya orang-orang itu. Seperti itu. Tapi GNB udah Bang Benny itu ditanyain ke Bang Benny, jangan ke saya. Oke, Bung Benny, jadi gimana? Ada makar, ada intervensi asing, ada koruptor yang mendanai gitu? Ya, saya juga nggak yakin begitu ya. Jadi harus kita akui bahwa aksi kemarin itu mungkin ada yang genuine ya, kemudian ada yang numpangin. Ya. Yang genuine ini mungkin tuntutannya masuk akal. Iya. Jadi harus kita apresiasi juga, hargai juga. Tapi kan mungkin ada yang mendomplengin ini kan untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi yang kedua ini menurut saya yang mesti dilacak lah ya. Jadi, yang dompleng itu yang makar itu? Ya bukan, saya tidak mengatakan makar. Saya rasa sampai tidak, masalah kemarin menurut saya jelas lah. Kalau saya pribadi saya nggak setuju juga tim investigasi independen. Mau apa yang mau diinvestigasi? Mau semuanya jelas kok. Jelas gimana kan yang makar nggak tahu. Yang dituntut itu apa? Ini apa? Kan gitu yang melakukan. Yang kita minta sekarang ini adalah kalau bisa yang melakukan penjarahan, yang melakukan apa di rumahnya Ibu Menkeu Sri Mulyani, anggota DPR, apa ini, itu dong, tolong dong Pak Polisi kejarlah itu siapa pelakunya itu kan begitu Bu. Jadi jangan tim investigasi apa, mau apa sebetulnya? Tapi kan tuntutan publik 17.8 kan salah satu membentuk tim investigasi sebetulnya. Ya menurut saya tim investigasi itu untuk mengetahui apa penyebab masalah ini ya mungkin. Tapi saya yakin pemerintah juga tahulah apa penyebabnya ini ya. Ya yang tadi saya katakan itu ada tuntutan yang sifatnya genuine, tuntutan ada masalah yang berkaitan dengan keamanan, masalah ekonomi, semua orang tahu lah itu ya. Jadi kemudian wujudnya itu dengan menyampaikan pendapat, demonstrasi kan hal yang biasa juga, Bung. Konstitusional. Jadi yang dari masalah itu kan adalah institusi polisi ya begitu panik juga menghadapi masalah ini kan begitu, sehingga ya ada masa yang tak jelas siapa ya. Ya itu kan tinggal polisi yang melakukan penyelidikan terhadap soal ini ya. Masalahnya adalah apakah polisi kita ini punya kemampuan untuk itu atau tidak. Oke. Nah itu harus. Yang kedua, sudah ada banyak Komnas HAM kemana? Ya kan?
Komisi 3 juga. Kemana? Iya. Komisi kepolisian juga kemana? Itu yang tadi saya katakan juga, kami ini juga kemana? DPR juga ini kan, kenapa nggak panggil Kapolri misalnya? Tolong dong, bukan untuk menjelaskan kepada kami, tapi tolonglah Pak Kapolri jelaskan kepada publik. Aduh. Apa yang terjadi. Ini kan bertanya-tanya. Kenapa kamu nggak panggil? Ya saya itu kan ada mekanismenya lah. Di DPR ini kan ada mekanismenya. Jadi seperti itu masyarakat itu yang dituntut. Kalau mereka kan kesannya menyalahkan masyarakat. Ya. Padahal kami melihat bahwa mahasiswa dan masyarakat ini bukan pihak yang salah dalam demo khusus yang ini tuh. Sehingga mungkin perlu diketahui siapa sih sebenarnya yang dibalik itu. Oke. Saya jawab itu. Oke, Mur silakan. Ini gimana? Kompolnas Oke, sebentar, aku Muradi dulu. Mur, gimana nih? DPR-nya juga tidak berjalan, Kompolnasnya dianggap tidak ada, presidennya ngomong ada makar. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Ya, kalau dalam saya konsep kepemimpinan lah ya, Mas. Ya kita kembali ke sana ya nih. Ini kan orkestrasi di presiden. Orkestrasi presiden dan orkestrasi di Polri itu Kapolri. Jadi kalau dua-duanya ini nggak bisa menjalankan fungsi yang optimal ya kondisi seperti yang dibayangkan. Contoh begini misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan makar misalnya, kita pakai perspektif hukum atau perspektif politik itu nggak ada. Kalau orang kemudian misalnya marah ngisi botol pakai bensin gitu, kita bisa lihat motifnya. Motifnya memang untuk membuat situasi tidak berjalan yang efektif negara dan sebagainya, atau memang cuma sebatas untuk bikin kerusuhan dan sebagainya. Nah kalau itu yang dilakukan, saya kira ya kita kembali ke awal bahwa Kapolri itu kan bagian dari anak tanda kutip ya di bawah presiden. Nah presiden kemudian melihat ini sebagai bagian apa? Apakah menjadi bagian yang penting untuk kemudian ditata ulang atau bahkan ditata lebih baik, atau malah sebaliknya? Kalau kondisi yang disampaikan di awal bahwa kita ingin bahwa Polri tetap dalam skema masyarakat sipil yang demokratik kan begitu. Dia menjalankan fungsi-fungsi yang memang seharusnya. Tapi kalau kemudian diarahkan pada level yang berbeda, itu yang saya kira juga perlu dilihat sebagai bagian yang perlu kita lihat. Apakah usulan ini genuine dari teman-teman GNB atau malah itu ada behind the scene atau sesuatu yang kemudian dianggap tidak jadi alat saja untuk kemudian membuat atau menutupi tanda kutip ya pemerintahan negara dalam mengontrol rentang kendali pemerintah ke Polri gitu. Oke, baik. Kembali ke Kompolnas lah. Sejauh mana Kompolnas melihat ya bahwa ada intervensi asing, ada tindakan makar yang dilakukan dalam Prahara Agustus? Oke, sebelum jawab itu saya tak jawab soal blueprint dulu. Bentar aja. Jadi kalau dikatakan blueprint apakah jalan ataukah tidak, sebenarnya juga jalan. Secara teknokrasi jalan. Ya, misalnya penguatan polsek yang saya tadi bilang, penguatan pelayanan, bagaimana mempercepat pelayanan, ada digitalisasi, bahkan pengaduan juga dibikin berklaster, pengaduan untuk reskrim, pengaduan untuk propam, itu langsung, ada ruang digital yang dibuat, ada kontrol langsung, ada target, ada hari dan sebagainya. Jadi di internal itu kalau ada pengaduan dari masyarakat, ya 3 hari atau 2 hari tidak respon, dievaluasi. Staffnya. Itu ada sebenarnya secara teknokrasi ya. Nah kalau soal peristiwa ini, sebenarnya kan peristiwa ini kita dibantu oleh masyarakat ya. Banyak ruang digital, banyak fakta-fakta digital yang bisa ditelusurin gitu. Jadi sebenarnya apakah ada makar dan tidak ada makar? Gampang. Ya kan? Dunia digitalnya sangat banyak kok. Di Surabaya kenapa kok Gerahadi dibakar, ya kan, wong padahal pagernya itu berat sekali, ya kenapa kok tiba-tiba bisa dibuka, misalnya begitu, itu bisa dilihat siapa yang ada di situ. Kenapa? Ya karena ada yang bantu buka. Siapa yang bantu buka? Nah, itu yang penting. Tinggal dilihat sosial medianya kan ada. Di sosial media menunjukkan apa? Ya tinggal dilihat. Lah artinya memang begini, kalau saya setuju sekali dengan adanya tim investigasi independen. Mau di bawah presiden maupun di bawah teman-teman Komnas HAM. Yang paling penting adalah independen dan profesional. Sehingga publik itu mendapatkan hak atas kebenaran. Gitu informasinya, sehingga dengan adanya hak atas kebenaran kita bisa bikin satu sistem biar tidak berulang kembali. Siapapun yang bersalah ya harus dihukum.
siapapun mekanisme yang bersalah ya harus diberesin mekanismenya. Misalnya begini, daripada kita di publik ini ribet misalnya. Ribet, ya. Ada Brimob nangkep Bais, ada klarifikasi dari atasan masing-masing. Bener ataukah tidak? Wong videonya itu katanya sosial media, kayaknya betulan ini videonya. Misalnya begitu, ini bukan rekayasa. Misalnya daripada ribet kayak begitu ya dibuka, diinvestigasi. Kalau itu memang ditugasin, misalnya dicek penugasannya mana. Yang bisa manggil itu ya Komnas HAM, misalnya begitu. Atau tim independen tadi. Atau tim independen. Kalau ada. Ya Komnas HAM aja, misalnya begitu. Artinya begini, ayo kita belajar dari ruang kesalahan kita yang menghancurkan banyak minimal banyak bangunan kita hancur ya. Moral kita juga hancur begitu. Belajar dari situ, buka kebenarannya agar tidak berulang kembali. Masa kita udah punya banyak peristiwa berulang lagi gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi apakah tim reformasi yang akan dibentuk Presiden akan bisa mengungkap misteri di balik perhara Agustus? Kita bahas setelah jeda berikut ini.